Suara saya kedengaran nggak ya? Kedengaran ya suaranya ya? Kedengaran Pak. Kedengeran Ya, Pak. oke. Teman-teman semua, karena waktu sudah hampir jam 7, sudah jam 7.41 ya. Oke, kita akan mulai saja sambil menunggu teman-teman yang lain. Karena kelas ini adalah kelas gabungan antara kampus Jatiwaringin dan kampus Bekasi ya, kalau tidak salah. Tapi saya sudah share sih di grupnya, di e-learning. Jadi nanti mungkin bisa sambil menunggu ya. Atau yang mungkin ada grupnya bisa di-share ya linknya seperti itu. eh yang pertama-tama sebelum kita mulai untuk pertemuan perdana pada malam hari ini gitu ya. Saya akan jelaskan dulu bagaimana rules-nya untuk perkuliahan, untuk mata kuliah metodologi penelitian bisnis ya atau dan riset bisnis, kemudian juga eh, mata kuliah model bisnis ya. Jadi ada dua mata kuliah seperti itu ya, betul nggak? Betul, Pak. Betul, betul Pak. Ya. Dan ini mungkin ini angkatan berapa ini? Semester berapa sekarang nih? Semester 4. Masuk semester 4 Pak. Iya Pak, Ya, semester 4 masuk Pak. semester 4 ya. Oke. Oke, jadi ini kelas Bekasi atau Jatiwaringin nih? Jatiwaringin. Jatiwaringin. Bekasi Oke. juga ada Pak. Oh, Bekasi ada ya. Oke. Jadi ini sepertinya di semester 4 mungkin ini perdana ya. Saya masuk di kelas kalian ya, angkatan 2024 gitu ya. Oke. Oke, mungkin bisa silakan yang apa? Bisa on cam dulu karena saya juga ingin lebih mengenal nih teman-teman semua gitu ya. Silakan di on cam dulu. Sepertinya angkatan 2024 eh, banyak yang belum saya hafal juga gitu ya. Seperti itu. Silakan. Oke, nanti ini udah cukup banyak sih. Kalau di sini ada 21 ya. Oke, udah cukup banyak ya. Oke, sebelum saya membacakan ataupun membacakan tapi menjelaskan gitu ya rules perkuliahan untuk mata kuliah di saya terutama di semester 4 ini akan terlebih dahulu mungkin saya akan perkenalkan diri secara singkat. Nama saya Eko Yuliawan ya. Salam kenal buat semuanya, terutama untuk mahasiswa kampus Jatiwaringin dan juga kampus Bekasi gitu ya. Salam kenal semua. Saat ini saya sebagai dosen tetap di STEGC ya. Ya, Selamat sore, Pak. selamat sore Pak Rudi. Selamat sore, Oke, Pak. selamat sore. Oke, baik saya lanjutkan dulu ya. Jadi itu perkenalan secara singkat. Jadi saya sebagai dosen tetap mohon izin mungkin bisa di mute dulu ya. Yang lain, yang teman-teman, silakan bisa di mute dulu. Bentar ya. Oke. Oke, suara saya bisa didengar ya? Apa? Bisa, Pak. Ya, ya. Jadi tadi saya lanjutkan lagi, saya sudah sebagai dosen tetap ya di STIGC dan kurang lebih saya sudah hampir 16 tahun menjadi dosen gitu ya. Kemudian saya juga sebagai wakil ketua satu bidang akademik gitu ya. Mungkin teman-teman belum tahu, banyak yang belum tahu juga gitu ya. Mungkin selama ini tahunya melalui surat edaran saja gitu ya. Nah, ini saya sebagai wakil ketua satu bidang akademik di STI Gici, ya, terutama ya semua kampus gitu ya, baik Bogor, Depok, Bekasi, dan juga Jatiwaringin seperti itu. Jadi semua kegiatan akademik itu adalah saya dan tim gitu ya, yang mengelola gitu ya, terutama dalam kegiatan perkuliahan dan lain sebagainya, terutama di bidang akademik seperti itu. Ya.
Oke, dan juga mungkin buat teman-teman sudah tahu juga ya, selain Wakil Ketua satu dan saya pun sebagai pimpinan cabang di kampus Jatiwaringin. Mungkin ya kalau yang Jatiwaringin sudah tahu gitu ya. Nah, kalau di Bekasi ada Pak Aldi ya, di kalau Bogor mungkin teman-teman nggak ada ya, mahasiswa Bogor sini nggak ada ya. Kalau mahasiswa Depok ada di sini? Nggak ada ya, ini Pak, Bekasi dan ada Pak, ya. ada Depok. Oh ada, Depok ada. Ada Pak, Oke, saya mahasiswa oh ya di RPL sana Depok. Pak Gena ya, di sana Pak Gena selaku pimpinan cabang. Kalau di Bogor ada Pak Intan gitu ya. Nah seperti itu. Jadi saya kira ini karena kita pun walaupun mahasiswanya ada di Depok, ada Bekasi, ada ada di Jatiwaringin, karena pembelajaran kita menggunakan hybrid ataupun blended gitu ya. Mungkin nanti kita coba saya harapannya nanti bisa beberapa pertemuan kita lakukan secara offline gitu ya. Tapi tentu nanti kita buat kesepakatan dulu lah gitu ya. Waktunya kapan yang teman-teman bisa hadir gitu ya. Jadi kita coba push juga merasakan bagaimana kita perkuliahan secara offline gitu ya. Kalau online kan kalian saya kira sudah dari semester 1, 2 gitu. Walaupun tetap mungkin sudah ada yang merasakan juga perkuliahan offline gitu ya. Seperti itu. Nanti kita coba saja lah ya. Mungkin akan ada feel yang baru, rasa yang baru, atau bahkan teman-teman mungkin lebih lebih bisa lebih engage lagi gitu ya dengan teman-teman yang selama ini komunikasi lain sebagainya hanya via online saja kan gitu ya. Atau hanya di grup saja, tapi giliran ketemu tatap muka kadang kita di jalan aja nggak kenal gitu ya. Nah ini problemnya gitu ya yang saya alami juga selama kuliah kebanyakan blended ini ada mahasiswa di jalan atau bahkan ke kampus pun kita nggak ngeh gitu ya. Oh ini mahasiswa saya gitu ya. Begitu juga sebaliknya, mahasiswanya nggak ngeh juga kalau itu dosennya gitu ya. Seperti itu. Oke, itu saya kira perkenalan singkat ya. Kemudian saya ingin jelaskan bagaimana mekanisme perkuliahan karena ada dua mata kuliah. Biasanya saya mengampu mata kuliah itu dalam satu pertemuan full satu mata kuliah gitu ya. Jadi kalau misalkan malam hari ini saya akan mengajarkan metodologi penelitian bisnis, maka saya akan full, tidak akan mengganti mata kuliah gitu ya. Baru nanti minggu depannya kita masuk dengan mata kuliah yang satunya lagi, model bisnis. Jadi saling bergantian seperti itu. Nah, itu yang saya lakukan selama perkuliahan dan mungkin teman-teman yang pernah ikut kelas saya pun sama seperti itu. Tapi tetap untuk presensi kehadiran setiap minggunya teman-teman absensi di dua mata kuliah. Walaupun saya misalkan malam ini mengampu mata kuliah eh, research methodology gitu ya, tapi teman-teman nanti tetap absen di model bisnis seperti itu ya. Begitu juga nanti sebaliknya minggu depan saya mengampu mata kuliah model bisnis ya, ya teman-teman tetap absensi di research metodologi karena pasti saya akan membuat pertemuan di e-learningnya seperti itu. Bisa dipahami sampai sini ya mekanisme perkuliahannya ya. Bisa Oke, Pak. di Bisa sini ada Pak. ya, di sini ada atau mahasiswa yang hanya mengambil satu mata kuliah saja, misalkan hanya mengambil riset metodologi saja atau bisnis model saja, atau semuanya Ada, Pak. mengambil dua mata Ada kuliah. Pak saya. Saya Oh mengambilnya ada. meteorologi sama riset bisnis saja Pak. Nah, jadi khusus untuk Mega ini ya. Jadi untuk Mega, karena Ya malam Pak. ini saya akan riset model bisnis, jadi nanti bisa absensi, minggu depan nggak perlu ikut. Ya, tapi tetap absen di metodologinya gitu ya, seperti itu. Karena minggu depan saya mengampunya model bisnis gitu. Tapi tetap Ya Pak, mengisi siap. presensi kehadiran, seperti itu. Selain Mega, siapa lagi? Jadi biar saya bisa mengidentifikasi di awal nih. Saya, Pak, Sakila. Sakila, Bintang, Sakila Pak. mahasiswa mana, Sakila? Mahasiswa Bekasi, Pak. Oh, Bekasi. Ya, sama ya. Sakila, model bisnis atau metodologi? Metodologi. Oke, berarti sama ya. Minggu depan nggak perlu perkuliahan, tapi cukup mengisi absensi saja. Karena hari ini metodologi saya akan masuknya gitu ya. Seperti itu. Siap. Berarti dua orang aja nih ya. Saya, Pak. Bintang, Pak. Oh, Lintang juga sama. Mahasiswa mana? Bekasi. Bekasi, Pak.
Oke, baik. Ya, ada lagi? Berarti ada 3 nih ya, ada 3 mahasiswa. Jadi yang penting ikuti mekanismenya, jangan sampai lupa gitu ya. Nah, Saya seperti juga, itu. Pak Eko. Siapa nih, Mas Sandi ya? Iya, Sandi, Pak Eko. Oke, Saya dari sama Bekasi juga. GC Depok. Oh, GC Gici Depok, Pak. Depok. Iya, Oke, oke. Jadi sama ya. Jadi ikuti aturan mainnya ya. Jadi iya. metodologi minggu depan teman-teman cukup isi presensi saja seperti itu. Oke, jadi saya kira itu ya perkenalan singkat. Mungkin saya sebenarnya pengen lebih banyak berkenalan, tapi nanti seiring berjalannya waktu pun pasti akan banyak berinteraksi. Karena di sini ada 31 orang, mungkin tidak mungkin kita semua saya panggil satu persatu untuk perkenalan. Mungkin akan saya beberapa orang lah ya sebagai perwakilan. Nah, saya pengen tahu ini siapa nih ya. Di sini ada Johannes Ronald nih. Mana nih? Silakan Pak Johannes mungkin bisa perkenalan ya. Saat ini Baik, bekerja di mana, tinggal di mana gitu ya. Silahkan. izin Bapak, saya perkenalkan diri. Nama saya Johannes Ronald Eliezer Paulian Huta Galung. Saya kebetulan sudah pernah berkuliah ya, S1 S2 saya dari Universitas Indonesia, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Saat ini juga sebagai mahasiswa S3 di Universitas Indonesia untuk ambil hukum juga. Pekerjaan saya jaksa. Nah, kebetulan kenapa saya ngambil S1 Ekonomi di GICI, karena kemarin saya baru menyelesaikan Magister Manajemen saya di Universitas Budi Luhur, jadi supaya sinkron, dan Mm-mm. kebetulan disertasi saya mengenai hukum sumber daya manusia. Makanya saya mengambil juga perspektif dari ilmu lain untuk bisa menyeimbangkan penelitian saya di S3. Gitu Bapak, izin. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Johannes. Jadi memang saat ini sudah menempuh juga ya S1, S2, bahkan sedang studi S3 gitu ya. Oh, Siap. ini sangat luar biasa gitu ya. Tenaga, waktu, financial gitu ya. Nah, ini Iya Pak. ya sambil di Budi Luhur ambil apa? S2? Magister Manajemen, ya S2 kemarin. Oh, Magister Manajemen. Sekarang ambil S1-nya Iya. biar linear gitu ya. Iya, betul. Kebetulan ngambil Iya. juga sarjana Ah, manajemen di kampus lain. Jadi S1-nya 2. oh, jadi Kalau ada di dua Gigi kan juga gitu ya. ekonomi. Iya. Iya, iya, iya. Oke. Kalau kalau yang manajemen, sarjana manajemen itu kan baru ya Pak ya, nomenklaturnya. Zaman kita dulu belum ada. Belum ada, ya betul. Karena Iya. sekarang rumpun rumpun ilmunya untuk manajemen akuntansi rumah rumah pohonnya sudah tidak di ekonomi, tapi dia sudah masuk di Iya. bisnis. Seperti Iya. itu ya, di nomenklatur yang baru. Kalau dulu masuk di rumpun ekonomi ya kita ya, rumpun Iya. ekonomi Betul. dengan ekonomi pembangunan seperti itu. Betul. Oke, saya kira nanti Pak Johannes nih karena sudah banyak pengalaman. Saat ini apakah sebagai dosen juga Pak Johannes? Saya ngajar sih Pak, tapi di instansi saya di Kejaksaan untuk pelatihan dan pembentukan jaksa sebagai Widyaiswara. Oh, Gitu. berarti dari PNS ya, ASN ya? Iya. Iya, betul, betul. ASN. Oke, baik, Ya. baik. Nah, nanti kita akan banyak eksplorasi nih pengalaman Pak Johannes, terutama dalam perspektif hukum juga gitu ya. Nah, Iya. nanti kita bisa sharing-sharing juga seperti itu. Oke, terima kasih Ya, Pak terima Johannes kasih. ya. Selamat bergabung di Ya, mata kuliah ini. terima Berikutnya kasih. mungkin tadi ya ada perwakilan dari Bekasi nih, Lintang Suminar, silahkan. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Ini eh, bisa on cam atau gimana ini, Mbak Lintang? Kayak belum memungkinkan untuk Om kan, Pak. Mohon maaf. Oh ya oke, nggak apa-apa. Silahkan diperkenalkan diri secara singkat saja. Baik, terima kasih. Perkenalkan nama saya Lintang Suminar. Saya mahasiswa RPL dari Bekasi. Sebelumnya saya Mm-mm. sudah menempuh jenjang pendidikan D3, namun jurusannya itu komputer akuntansi. Mm-mm. Sekarang saya memilih jurusan S1 manajemen karena untuk saat ini bidang pekerjaan saya itu di bidang HR, GA, Finance, dan Accounting, Pak. Jadi saya Oke, pengen lebih biar linear aja untuk di SDM-nya seperti itu, Pak. baik. Oke, Mbak Lintang bekerja di mana sekarang sebagai ISR di mana nih? Kebetulan di perusahaan PMA Thailand, Pak, Oh, PMA untuk Thailand, manufacturing. Betul, untuk manufacturing manufacturing. labeling di daerah Lipo Cikarang.
Oh, Lipo Cikarang. Oke. Produknya apa tuh Betul, kalau Pak. boleh tahu? Produknya. Seperti contoh label untuk logo elektronik, kalau misalkan Bapak sering lihat itu kayak logo Sharp, Daikin, Mm-mm. lalu Polytron, seperti itu. Juga produksi soft emblem, Oh, hard emblem, seperti itu sih, Pak. Disebutnya oke. template. Oke, baik. Jadi ini memang services ya, jasa ya, atau manufaktur. Aku Lebih lagi ke logo nge-gym. gitu Manufaktur, ya. Pak. Anjir. Manufaktur ya. Coba Oke, laptop. baik. Oke. Oke, untuk teman-teman mohon untuk diperhatikan ya suaranya, mungkin tadi nggak sengaja ke mute, tadi saling melihat gitu ya, biar nggak mengganggu. Oke, satu lagi mungkin tadi ada perwakilan mahasiswa Depok, siapa tadi tuh ya namanya ya? Silakan. Tadi Saya siapa Pak tuh? Mega, Pak. Mega, Mega. Mega. Kamu RPL juga Mega. Ya, aku RPL juga Pak di tadi sebelumnya perkenalkan nama saya Mega Erawati Pak. Mm-mm. Saya Ya. mahasiswa RPL Depok. Mohon maaf Mm-mm. untuk saat ini belum bisa on cam karena lagi Mm-mm. perjalanan. Nah, saya masuk di 2024 di EGICI ya Mm-mm. Pak ya, menempuh pendidikan Ya. di RPL Pak sebelumnya. Saya Mm-mm. D2 sih Pak di BSI. Itu sih cuman tapi belum sampai tuntas kuliahnya gitu. Untuk saat ini, saya bekerja di PT Unilever Indonesia, Pak. Oke, sebagai Sebagai sales Unilever, Pak. sales Unilever. Ya, Berarti jadi eh, kenapa saya ngambil bisnis ini pas banget sih, Pak, karena kan mm-mm. Unilever perlu relationship yang baik ya, Pak. Nah, sama Ya. pengen leadership-nya sih, gitu sih, Pak. Oke, Terima baik. kasih. Sama-sama ini ya Mbak Mega ya. Jadi welcome to kampus Gici ya untuk mahasiswa program RPL. Jadi saat ini RPL ini banyak membantu sekali bagi mereka yang sudah punya pengalaman gitu ya. Pengalamannya dikonversi ke mata kuliah gitu ya. Nah, nanti mata kuliah itu nggak perlu diambil lagi karena sudah dikonversi dengan pengalaman gitu ya, seperti itu. Oke, jadi ini sekarang ini ternyata banyak sekali kemudahan-kemudahan gitu ya untuk bisa menempuh program S1 tidak perlu lagi 4 tahun dengan program LPN dengan eh, syarat minimal pengalaman 3 tahun gitu ya. Minimal tiga Izin tahun Pak, seperti itu. Ya. izin Pak, mau nanya mengenai RPL. Kebetulan waktu saya bergabung dengan Gici, pada saat Mm-mm, itu belum ada program RPL. Ternyata mm-mm, ketika semester 3 saya baru tahu ada program ya, RPL diadakan. mm, Kemarin saya sempat nanya sih sama pihak kampus, admin, ya, apakah bisa kalau sudah memiliki pengalaman kerja lebih dari 18 tahun, punya ijazah S1, mm, S2, dan lain-lain, convert ke RPL. Tapi ternyata tidak bisa, karena sudah di awal betul, dari reguler itu aja sih, Pak. Cuman betul, kalau saya betul. pun Iya, bisa keluar, kemudian mengundurkan diri, tapi masuk lagi dari RPL. Cuman kalau saya hitung-hitung sama aja, jatuhnya sama aja sisa waktunya. semesternya sama aja. Iya, Iya, itu dan aja harus sih, ada Pak. masa tunggu dulu 1 tahun, betul Pak Johannes. Mm-mm. Jadi kalau Sayang ya. waktu betul, karena kita Gici baru 1 tahun kayaknya ya menjalankan program RPL. Kemudian itu ya kita pun baru melihat mekanismenya seperti apa gitu ya untuk Mm. prosedur-prosedurnya. Nah, udah akhirnya baru kita buka dan kebetulan memang prodi manajemen yang baru bisa melakukan perolehan kredit ya. Kalau yang akuntansi baru Iya. transfer sama kalau dia sudah lulus gitu ya, seperti itu. Iya. Kalau yang di S2 juga Ya ya, nggak Pak, apa-apa. sama? Kalau S2 di kita belum juga, karena syarat Oh, untuk bisa RPL itu minimal untuk akreditasi baik sekali. Kalau program kita kan hmm. Magister, kita baru reakreditasi pertama ya. Dulu waktu Oh iya. reakreditasi kita belum punya alumni, jadi masih banyak nilai yang Hmm. masih kosong. Mungkin nanti next J- ya, kalau sudah baik sekali Saya, itu bisa. amin, amin. Hmm, Saya punya pengalaman lucu ya, Pak. Jadi kan saya ngambil hmm, sarjana manajemen di Universitas Siber Asia, S1. hmm, Nah, ya, itu masuk semester 4 juga. Nah, dosen saya, beliau di situ ada Dr. Silvana, hmm. MSI, SSI. Nah, ternyata sekarang dia ngambil Magister Manajemen di Setiagici. Jadi sama-sama mahasiswa sekarang. Oh, di Magister siapa namanya? Iya, Dr. Silvana Syah. Silvana Shah. Coba nanti saya tracing karena saya ngajar juga di S2. Nanti Iya, saya pasti ketemu cek. nanti. Iya, iya. Siap-siap.
Makasih Pak. Oke, baik, Pak Johannes ya. Menarik memang ya dengan RPL ini saat ini banyak sekali membantu. Mungkin buat teman-teman juga gitu ya yang mau mencari peminatan lain gitu ya. Selain di manajemen, banyak juga kampus saat ini membuka RPL juga gitu ya. Untuk menambah pengalaman lain sebagainya. Tapi ya itulah, yang penting kita tuntaskan dulu ini S1 di manajemennya gitu ya, biar nggak ini juga, biar fokus satu-satu gitu. Biar Pak Johannes saja ya yang S1, S2, S3-nya sambil berjalanan semua gitu ya. Ya, oke. Siap. Baik, teman-teman ya. Jadi kita coba sedikit karena saat ini saya kira dengan banyaknya sekali AI gitu ya yang banyak memudahkan buat teman-teman belajar. Jadi saya pun saat ini teknik metodologi untuk pengajaran tidak lagi seperti saya menjelaskan, tapi saya biasanya akan share materi, nanti teman-teman bisa eksplorasi lah entah pakai Gemini, ChatGPT gitu ya. Tapi setiap pertemuan saya akan minta teman-teman membuat summary dalam bentuk video. Apa yang sudah teman-teman pelajari gitu ya. Nah, jadi durasi video tidak tidak perlu panjang, itu hanya maksimal 5 menit. Tapi ketika nanti saya berikan sebuah materi, silakan teman-teman bisa eksplorasi gitu ya. Dengan berbagai sumber yang ada saat ini, mau nanya Gemini, mau nanya ChatGPT, mau nanya apapun, ada semua di situ. Nah, tapi apapun teman-teman yang sudah kalian cari melalui entah itu AI atau aplikasi apapun, silakan dibuat summary dalam bentuk video. Jadi saya akan lebih banyak melakukan penilaian gitu ya kepada teman-teman, tentunya dengan video yang dikirim. Dan itu adalah sebagai record teman-teman memahami atau bahkan telah mempelajari materi tersebut. Tapi pun demikian, saya tidak akan semua semua pertemuan untuk meminta teman-teman membuat video, tidak gitu ya. Jadi nanti saya akan ada sesi-sesinya yang mungkin di topik apa teman-teman harus membuat video. Karena tetap ruang diskusi tetap saya buka gitu ya di e-learning, dan juga mungkin saya akan informasikan bahwa saya setiap minggu pun mungkin tidak akan tiap hari atau tiap pertemuan akan Zoom seperti ini gitu ya. Nanti akan saya infokan lah ya. Nah, jadi minimalnya nanti kita dalam minimalnya sampai UTS gitu ya. Kita akan UTS pertemuan ke-8 1 sampai 7 ya, kita minimal tiga atau 4 kali lah bisa kita Zoom gitu ya. Selebihnya kita ruang diskusi di e-learning seperti itu. Oke ya, teman-teman ya. Pak, maaf ada grup WA nggak, Pak? Oh iya, silakan teman-teman bisa dibuatkan grup WA-nya ya khusus untuk mata kuliah ini di riset metodologi gitu ya ataupun model bisnis, buat aja. Nanti ini kan karena ada dari beberapa kampus, kalau hanya mungkin teman-teman kan pasti udah punya grup masing-masing nih, yang Bekasi punya grup, yang Jatiwaringin punya grup, atau mungkin yang Depok yang mahasiswa RPL pun mungkin kan masih cuman satu-satu nih belum ada grup. Jadi silakan nanti di sini siapapun komisarisnya atau ketua kelasnya berinisiasi aja untuk membuat grup, nanti dibagiin aja ke teman-teman, nanti masukin saya. Jadi ini grup yang dibuat khusus mata kuliah metodologi dan model bisnis seperti itu. Jadi saya nanti akan banyak memberikan link Zoom di situ, atau mungkin saya akan memberikan kabar apapun gitu ya tentang perkuliahan ataupun akademik non akademik di grup itu gitu. Oke ya, bisa dipahami ya. Baik, Pak. Izin Mbak, Oke. Pak, Iya, izin Pak. Itu link grupnya sudah saya post di LMS, ada di bisnis model di komentar. Mungkin kalau teman-teman butuh bisa iya. join di situ. Ya, Nah, terima kasih. silakan jadi teman-teman ya, karena nanti bisa diakses aja langsung. Nanti saya coba masuk juga gitu ya. Oke, terima kasih nih Pak Johannes ya untuk inisiasinya nih ya. Sama-sama Pak. Ya, wah ini udah mau running out. Nanti teman-teman saya share link lagi ya. Ini saya belum perpanjang nih Zoom saya. Jadi saya pun baru baru tahu tadi pas create Zoom ternyata langganan Zoom saya sudah habis. Nggak apa-apa, nanti saya share link yang baru, nanti teman-teman join lagi ya, seperti itu ya, di grup atau di e-learning. Siap. Oke, ini masih ada 10 menit lagi lah, nggak apa-apa, nanti saya sambil create lagi. Oke, Izin jadi, bertanya boleh Pak? eh oh silakan Bu. Siapa ini Bu Sri ya? Iya, mohon maaf Pak, ini perkenalkan saya Srini dari Gizi Bogor Hmm. ya Pak ya. Saya kan Oh hanya dapat ya, satu mata kuliah ya Pak.
Saya Hmm. dapat, mohon maaf nih saya kalau buka apa namanya videonya kebetulan lagi anak Kamera. saya ikutan. Eh, Oh ya, nggak ya, apa-apa. ya jadi nggak enak nih anak saya yang Hmm. kecil-kecil dua-duanya nemplok. Hmm. Ini jadi Ya. saya hanya dapat satu mata kuliah ya Pak ya untuk metodologi dan riset bisnis saja, Hmm. tidak untuk bisnis Iya. model. Hmm. Itu nanti Iya. tekniknya seperti apa ya Pak? Apa akan metodologinya dulu mata kuliahnya atau untuk bisnis model dulu gitu Pak? Jadi saya nanti begitu masuk di pas mata kuliah yang memang saya ikuti gitu Pak. Ya, baik, Ibu Sri. Terima kasih. Tadi sebenarnya sudah saya sampaikan. Mungkin tadi Bu Sri baru join gitu ya, nggak apa-apa. Karena Jadi, emang baru diaktifin sama mm-mm. akademiknya Pak. Oh ya, oke. Ya, itu si adiknya mau ikut kuliah juga, nggak apa-apa. Baik, Bu. Jadi tadi sudah saya sampaikan, jadi karena hanya satu mata kuliah, jadi Ibu, karena kebetulan malam hari ini saya akan mengajar metodologi penelitian bisnis full sampai selesai, tidak ada model bisnisnya, model bisnis baru minggu depan saya akan masuknya seperti itu. Jadi nanti Ibu Sri minggu depan tidak perlu masuk, tapi cukup mengisi absensi saja di metodologi penelitiannya seperti itu. Karena saya tetap Baik, membuka absensinya gitu ya. Walaupun baik minggu terima depan kasih saya Pak. mengajarnya adalah model bisnis seperti itu. Ya, Oh, jadi tetap kalau untuk e-learningnya tetap dibuka hanya mungkin ikut satu absensi saja ya saja. Pak ya, Ya, absen ya, saja. karena yang sekarang ini kan sudah dihitung pasti dua pertemuan. Kan harusnya umumnya satu mata Eh, kuliah metodologi, satu model ya. bisnis, Untuk masing-masing absensinya ut- satu gitu ya. Oke, baik untuk absensi tadi saya lihat masih belum ada ya Pak ya. Apa memang saya terlambat karena saya Betul? baru konfirmasi ke Ya, akademik. belum, Bu. Emang Ya, belum ada ya? biasanya saya akan buka kehadiran nanti setelah perkuliahan selesai, Bu. Seperti itu. Nanti Oh, baru baik saya Pak. absensinya saya buka. Oke. Ya, Ya, terima kasih atas jawabannya Pak. sama-sama Ibu Sri. Oke ya. Oke ya, teman-teman kita sedikit masuk ke riset metodologi. Saya tidak akan memberikan materi terlebih dahulu ya, tapi saya akan lebih banyak berdiskusi gitu ya tentang riset metodologi atau penelitian bisnis gitu ya. Pertanyaannya adalah awali dengan why kan gitu ya. Kenapa kita harus belajar metodologi kan gitu ya. Nah, apakah semua yang mengambil jurusan atau bahkan orang yang kuliah di luar jurusan manajemen gitu ya, apakah mereka belajar metodologi? Ya jawabannya iya gitu ya. Nah, apalagi nanti Pak Johannes itu entah udah berapa kali berarti belajar metodologi kan gitu ya, dari S1, S2, saat ini S3 kan gitu ya. Nah, tapi ini adalah sebagai fundamental karena buat teman-teman nanti fungsinya untuk apa gitu? Kenapa kita harus belajar metodologi penelitian? Nah, metodologi kan gitu ya. Nah, metodologi ini kan lebih kepada prosedur ataupun tata cara kan gitu ya, atau kaidah ya, yang perlu kita ketahui ya saat kita akan melakukan research atau penelitian kan gitu ya. Makanya disebut research metodologi. Dan kita research metodologinya karena kita berada dalam bisnis, maka metode penelitian yang akan kita pelajari ini adalah research metodologi untuk bisnis. Mungkin beda kalau Pak Johannes yang dia perspektifnya hukum, walaupun secara metodologi kaidahnya sama, tapi ada pendekatan-pendekatan yang berbeda seperti itu. Ya, oke. Nah, jadi kita ngobrol tapi santai aja. Jadi teman-teman kalau mau bertanya silahkan juga gitu ya. Nah, jadi kita sebenarnya nanti secara sederhananya ya, kenapa kita perlu belajar metodologi? Karena teman-teman nanti pasti di akhir semester akan melakukan yang namanya penelitian gitu ya, dalam bentuk tugas akhir ya. Kalau yang S1 itu skripsi, mungkin kalau yang S2 itu adalah tesis, kalau S3 adalah disertasi. Nah, ketika kita akan mengerjakan sebuah proyek penelitian, maka kita harus paham kan gitu ya kaidah metodologi penelitiannya kan gitu ya. Nah, karena memang ketika kita akan melakukan penelitian tentu kita berada di ranah akademik ya, sesuatu yang sifatnya ilmiah ini harus kita eh, memahami bagaimana kaidah ataupun prosedur dalam melakukan penelitian gitu ya. Nah, jadi nanti sudah ada urutannya langkah A to Z-nya sudah ada. Pertama harus ngapain, kedua ngapain, ketiga ngapain. Nah, itu pun nanti yang teman-teman lakukan pada saat nanti eh, melakukan penelitian gitu ya. Apalagi mungkin teman-teman ini
untuk di level S1 ini adalah sebagai pengalaman pertama nanti ya untuk melakukan penelitian. Kecuali teman-teman yang mungkin sebelumnya tadi yang RPL, yang terutama yang sudah mengambil program D3 mungkin sudah pernah bagaimana melakukan penulisan karya ilmiah gitu ya atau tugas akhir seperti itu. Nah, karena ini adalah levelnya jenjang S1, maka ranah keilmuan akademiknya akan jauh lebih terasa dibandingkan kalau teman-teman mengambil tugas akhir di program diploma. Karena kalau diploma ini kan lebih ke praktis ya, dibanding teoretikalnya. Nah, sedangkan untuk level sarjana ini adalah levelnya di mana teman-teman ini untuk diuji dalam kaidah teoretikalnya, kan gitu ya. Eh, walaupun tetap nanti kaidah secara praktisnya itu akan tetap akan ada gitu ya, seperti itu. Nah, jadi metodologi ini penting buat kita untuk bisa memahami bagaimana kita bisa melakukan penelitian dengan baik dan benar kan gitu ya. Jadi penelitian nggak boleh ngaco gitu ya, nggak boleh ngaco atau bahasa mudahnya eh, semau gue gitu ya. Nah, nggak bisa nih bahasa semau gue gitu tuh ya. Sebentar ya teman-teman ya. Ini baterai laptop saya mau habis. Sebentar saya cek dulu. Ya, udah jadi. Kayaknya itu yang panjang ini lagi kabelnya. Bentar ya. Oke, ini baru ngecas nih. Tadi nggak ngecas. Oke ya, teman-teman ya. Sebagai gambaran ya. Sebentar saya share screen dulu ya. Ini udah mau habis nggak ya? Berapa menit lagi? 1 menit lagi. Oke, mungkin saya ini 1 menit nanggung ya kalau saya jelasin. Saya akhiri dulu nanti akses link baru ya, teman-teman ya. Baik, siap Bapak. Oke ya, saya Ya, akhiri Pak. dulu nih. Oke, ininya sudah ini ya, udah apa? Sudah tampil ya, share screen saya ya. Masih proses Bapak. Sudah Iya, oke, folder ya Pak? masih loading. Iya, saya masih di MS Word aja, pakai Word dulu, Siap. belum ngasih materi. Ini hanya untuk tadi ya, saya akan lebih banyak memberikan ilustrasi, mungkin lebih ke praktisnya gitu ya. Teman-teman nanti bisa baca lah kalau materi-materinya gitu ya. Kenapa kita perlu belajar metodologi? Oke ya. Tentu teman-teman nanti akan menulis gitu ya, yang namanya tugas akhir gitu ya. Kelihatan kali ya segini ya. Ya, tugas akhir ya bisa yang namanya skripsi, bisa tesis ataupun disertasi gitu ya. Nah, ini ya. Nah, tentu semuanya ini menggunakan ya metodologi penelitian. Semua ini kaidahnya menggunakan ini gitu ya. Jadi bagaimana teman-teman nanti untuk merumuskan sebuah judul pun pasti ada ada proses berpikirnya di situ gitu ya. Dan yang paling penting biasanya dalam ketika kita belajar untuk memulai penelitian selalu diawali dengan adanya problem gitu ya atau masalah. Nah, ini biasanya hal yang paling mudah atau tips buat teman-teman nanti karena ini adalah sebagai perdana penelitian gitu ya nanti untuk bisa menyelesaikan skripsi dengan baik gitu ya.
Ya tentu yang pasti yang paling memungkinkan saya selalu mendorong mahasiswa itu adalah berangkat dari rutinitas pekerjaan sehari-hari yang saat ini kalian lakukan gitu ya. Ya bagi yang sudah bekerja. Kalau yang berwirausaha ya mungkin itu bisa dimulai dari tantangannya di mana gitu ya ketika memulai usaha. Nah, itu bisa menjadi salah satu pintu masuk teman-teman untuk mendapatkan ide sebuah topik penelitian gitu ya. Nah, jadi ketika kita akan melakukan penelitian pasti ya kerangka awalnya adalah pasti ada sesuatu yang akan kita selesaikan. Itu yang paling penting. Ada sesuatu yang ingin kita selesaikan. Apa itu yang ingin kita selesaikan? Yaitu masalah itu tadi kan gitu ya. Nah, teman-teman tadi mungkin ibu siapa tadi ya yang RPL ya sebagai HR gitu ya. Pasti akan ada ketika dia sudah pengalaman banyak di bidang HR pun pasti ada masalah-masalah di lapangan gitu ya. Masalah-masalah di lapangan yang mungkin itu akhirnya sampai saat ini masalah itu bisa aja belum selesai gitu. Nah, itu nanti menggali atau eksplorasinya bisa dari situ. Atau teman-teman yang sebagai tim marketing, ya, atau mungkin sales gitu ya. Pasti teman-teman pun di lapangan itu menghadapi masalah juga gitu ya. Nah, berangkat dari situlah mungkin awal kita bisa menentukan masalah penelitian gitu ya. Jadi nggak perlu bingung dulu mencari judul gitu. Tapi yang perlu kita cari adalah masalahnya dulu ya. Masalah praktisnya apa gitu ya. Baru nanti kita tarik masalah secara teoritisnya gitu ya. Seperti itu gitu. Karena itu yang paling memungkinkan. Karena saya banyak sekali melihat mahasiswa. Nah ini ya, kadang saya bingung juga. Memang prosedurnya juga dari dulu, seperti saya dulu waktu kuliah pun gitu ya. Karena kita biasa prosedurnya itu kalau mau melakukan penelitian itu menentukan topik penelitian dulu ya, atau judul penelitian. Akhirnya pada saat kita ke lapangan, sebenarnya masalahnya nggak ada. Karena masalahnya nggak ada, akhirnya masalahnya dibuat-buat kan gitu ya. Nah, padahal itu adalah prosedur yang salah gitu ya. Makanya mumpung teman-teman di sini belum sampai nanti untuk mengambil penelitian, jadi mulai mengidentifikasi nih gitu ya masalah-masalah praktis yang ada di lapangan. Nah, kemudian nanti ditarik secara teoritisnya kalau masalah ini pendekatannya apa gitu ya, seperti itu. Nah, apakah nanti ranahnya kan di kita ada beberapa peminatan kan gitu ya, teman-teman boleh ambil keuangan gitu ya atau mungkin SDM ya sesuai peminatannya atau boleh juga mengambil marketing gitu ya atau bahkan mungkin ambil keuangan SDM marketing apalagi nih operation ya. Operation gitu ya atau mungkin di kita ada satu lagi yang khas namanya adalah SKB studi kelayakan bisnis. Nah boleh ya kan bagi yang usaha kan bisa juga gitu ya dari sisi aspek operationnya atau marketingnya SDM-nya financialnya atau bahkan bagaimana untuk membangun sebuah usaha dan itu nanti melakukan penilaian melalui studi kelayakan bisnis gitu ya. Nah jadi ini adalah stream atau peminatan yang teman-teman bisa dieksplorasi nanti. Nah, kalau mungkin, nah itu tadi saran saya, ambil topik, pilih salah satu yang ada di sini ya tentunya relate dengan dunia kerjanya masing-masing biar kita nggak bingung gitu ya. Jadi kalau saya selalu seperti ini ke mahasiswa, cari topik penelitian yang teman-teman kuat di lapangan. Kalau teman-teman background pekerjaan di bidang keuangan, ambil keuangan. Artinya gini, jangan sampai nanti ketika teman-teman pondasi secara teorinya kuat, praktisnya juga lemah juga. Nah, itu jangan. Minimalnya kalian bisa, wah, karena ini bidang saya, misalkan bidang SDM, saya sudah tahu praktisnya, ya berarti kuat nih secara praktis di SDM. Walaupun mungkin nanti secara teoretikalnya nggak kuat-kuat amat gitu. Nah, tapi kan yang kita, kalau saya menyarankan kalian kuat di teoretikalnya, ya fundamental teorinya kuat, tapi secara praktisnya kuat juga gitu ya. Misalkan Pak Johannes secara background hukum gitu ya. Nah, mungkin nanti bisa melihat dari perspektif hukumnya. Ya, perspektif hukum bisa banyak, bisa aspek dari sisi misalkan objek perusahaan keuangannya. Misalkan saya, keuangan apa ya? Udah objeknya misalkan saya mau bahas tentang fintech gitu ya, finansial teknologi. Karena saat ini banyak sekali masyarakat itu yang terjebak dalam fintech ya, entah
pinjaman online. Nah, itu bagaimana nih? Dilihat dari konteks perspektif hukum, kan gitu ya. Nah, kenapa orang banyak terjebak di sana gitu ya? Apakah mereka tidak memahami atau bagaimana? Nah, itu bisa dibahas dari pendekatan perspektif hukum, tapi objeknya adalah keuangan. Bisa juga aspek SDM, ya. SDM ini kan tidak jauh juga dari aspek legal kan gitu ya. Tidak jauh berbeda dengan aspek legalnya. Nah, mungkin bisa diangkat dari sudut pandang perspektif human capital atau SDM, tapi kaitannya dengan dari pendekatan dari aspek hukum. Nah, nanti apa yang mau dibahas atau marketing ya atau operation seperti itu ya. Jadi banyak selalu akan ada angle yang bisa kita ambil gitu ya berdasarkan pengalaman dari Bapak Ibu semua di sini. Jadi tips yang pertama, ambil sesuai dengan pekerjaan Bapak Ibu sehari-hari. Biar praktisnya enak. Jadi ketika Bapak Ibu presentasi ya mudah aja. Karena memang sudah menguasai dari praktisnya. Baru nanti pendalamannya secara teoritis gitu ya. Oke, jadi ini dulu nih teman-teman. Mungkin ada yang mau ditanya nggak gitu ya? Ada yang mau ditanya nggak? Nggak boleh. Aku akan tameng. Nggak boleh. Iya. Boleh Oke. makan tameng. Nanti habis ini mama udah ya. Oke, ada yang mau ditanya? Silakan teman-teman. Sampai di sini, ini hanya sebagai gambaran dulu ya. Jadi ini saya lebih teknis nih ke skripsi biar nanti teman-teman tahu langkahnya kemana gitu ya. Karena kalau bicara metodologi udah sangat luas sekali, tapi kita ambil metodologi yang benar-benar akan kita pakai nanti dalam menyusun tugas akhir gitu ya. Nah, seperti itu. Ini skripsi atau tugas akhir di kita ya. TA itu nanti terdiri dari bab 1 sampai bab 5 gitu ya. Nah, kita kan harus tahu nih bab 1 ini nanti bicara apa ya. Bab 2-nya bicara apa ya. Bab 3 bicara apa. Bab 4-nya bicara apa dan bab 5 bicara apa. Semua ini bab 1 sampai bab 5 ini tidak terlepas dari penggunaan metodologi penelitian seperti itu Sebelah, ya. sebelah, sebelah. Oke. Ayo Izin lagi. Bapak. Pas Mbak gue tanya Sesia, itu lawan. bocor Mbak Emang Sesia. berapa 4-0. Mbak Sesia bocor. Pantesan berarti kok. Izin mau bertanya. Iya. Ini mungkin silakan Ah, bisa di mute dulu silakan. Dicek dulu siapa. Eh. Pertama nama Erlan gua akhir. Lu, kamu berapa tadi? 4-0 yang pertama. Tapi nggak banting rakyat. Tapi nggak banting Oke. rakyatnya. halo Mbak Ini Sesia. siapa Halo, ya? halo. Anjir lah. Nggak Nggak bocor, merhatiin lagi Kak. dia main. Nggak tahu, nggak merhatiin juga lagi. Mbak Sesia. Ntar saya telepon. Ya, coba di-mention dulu tuh di grupnya. Tolong di mute ya. Cek tuh, cek dulu. Ya, dicek dulu. Oke. Kita lanjutin ya. Silakan tadi ada yang mau ditanya ya. Oke. Silakan. Izin Bapak Ya. bertanya. Kalau Ya, misalnya siapa nanti untuk namanya nih? skripsi izin Johannes Ronald Bapak. Iya. Izin bertanya Bapak, untuk nanti Ya, penelitian silakan. misalnya skripsi di Sekolah Tinggi Ilmu Gizi ini, apakah metode penelitiannya nanti menggunakan kuantitatif, kualitatif, atau bebas atau mixed method? Lalu untuk buku pedoman dari kampus sendiri, apakah ada untuk template-nya Bapak izin? Itu aja sih Pak. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Tadi Mas siapa? Sorry. Johannes Pak. Johannes. Oh, Pak Halo? Johannes. Oke, baik, Iya, Pak. siap. Ya, oke. Ya, bisa saya copy pertanyaannya. Jadi, apakah nanti ketika teman-teman menyusun tugas akhir ada panduan skripsinya? Ada. Baik untuk level S1 dan S2 itu ada panduannya. Jadi, tentu itu sebagai dasar kita menulis kan gitu ya. Dan teman-teman yang perlu menjadi perhatian, setiap kampus itu biasanya punya panduan penulisan. Jadi kita kadang boleh gitu ya mencari referensi ke berbagai kampus, tapi tetap yang kalian harus patuhi adalah template yang kita gunakan adalah template yang ada di STIE Gici gitu ya. Karena biasa gaya penulisan atau selingkung gitu ya kalau dalam bahasa Indonesia, stylenya tiap kampus itu punya ciri khas.
Nah, jadi silahkan teman-teman mencari referensi sebanyak mungkin dari kampus manapun, tapi tetap teknik menulisnya adalah mengacu kepada buku panduan tugas akhir yang sudah diterbitkan di STIGC. Baik itu untuk level S1, D3, ataupun bahkan S2, seperti itu. Karena saya kadang banyak sekali menemukan mahasiswa itu yaitu tadi ya belanjanya di mana-mana gitu ya. Nah, saking dia nggak ngerti gimana lah, nggak diedit atau gimana ya dia plak aja gitu ya, ngambil dengan stylenya yang ada di kampus tersebut. Padahal kan itu punya kampusnya dia gitu. Nah, itu yang menjadi perhatian gitu ya. Jadi tetap buku panduannya kalian gunakan buku panduan Gici. Kalau masalah referensi silakan ya teman-teman bisa mencari dimanapun gitu ya. Banyak sekali saat ini gitu ya. Seperti itu. Kemudian itu terkait panduan. Kemudian untuk desain penelitian, nah ini kan bicara tentang desain penelitian ya. Nanti teman-teman penelitian ini kan pasti ada kualitatif, ya kemudian ada kuantitatif gitu ya, atau mungkin gabungan antara kualitatif atau kuantitatif atau biasa kita sebut sebagai mixed method kan gitu ya. Nah, untuk di STGC yang mana yang dipakai? Ketiga-tiganya dipakai, gitu ya. Tapi kalau kita mau lihat mana yang paling banyak, nah Indonesia ini paling banyak mazhabnya mazhab kuantitatif, ya. Di Indonesia sendiri paling banyak mazhabnya adalah mazhab kuantitatif. Tapi kalau mau ambil kualitatif boleh nggak? Mungkin kalau orang hukum lebih banyak ke kualitatif ya, eksploratory ya silakan nggak ada masalah. Nah, saya pun ada juga masih saya pernah juga membimbing mahasiswa yang menggunakan pendekatan kualitatif. Yang mixed method ada nggak? Saat ini sampai saat ini saya belum ada ya, karena biasanya mixed method mungkin ini lebih prefer untuk anak-anak S3 lah atau mahasiswa S3. Jadi tapi kalau misalkan S1 mau pakai mixed method boleh nggak? Ya monggo, sepanjang teman-teman memahami bagaimana kerangka berpikir untuk bicara dengan mixed method. Karena kadang ya itu tadi, karena di Indonesia itu banyak sekali dosen itu mazhabnya mazhab kuantitatif, ketika nanti mahasiswanya menggunakan mixed method, kadang kerangka berpikirnya kan beda, kan gitu ya. Nah, bahkan kerangka berpikir ketika kita menggunakan kuantitatif dengan kualitatif itu pun beda. Bagaimana kita membangun latar belakangnya pun, bab satu nanti kan ada latar belakang ya, di sini gitu ya. Nah, di sini pasti kan nanti ada latar belakang penelitian kan gitu ya. Nah, ini ketika kita membuat latar belakang penelitian, ketika teman-teman nanti menggunakan kualitatif, kuantitatif ataupun mixed method, cara berpikirnya akan berbeda gitu ya. Kalau kuantitatif biasanya kita bergerak dari deduktif ke induktif, dari hal yang umum menjadi ke khusus gitu ya. Nah, tapi kalau kualitatif sebaliknya, berpikirnya dari yang khusus dulu, baru ke yang deduktifnya. Nah, begitu juga dengan yang mixed method gitu ya. Jadi, nah ini. Nah, jadi nggak semua dosen pun bisa memahami bagaimana kaidah berpikir atau desain penelitian kualitatif. Kebanyakan kuantitatif kalau mazhab dosen-dosen di Indonesia itu yang saya pahami. Tapi bukan berarti dia nggak memahami kualitatif, dia memahami. Tapi itu bisa terlihat dari riset-risetnya. Nanti teman-teman bisa lihat deh beberapa penelitian-penelitian dosen-dosen di Indonesia gitu ya. Lihat aja nanti judul-judulnya. Pasti akan lebih banyak mengarah ke kuantitatif. Biasanya siapa yang menggunakan kualitatif? Ini ada berbagai biasanya. Ya itu tadi sudut pandang jurusan pun akhirnya akan mempengaruhi gitu ya. Contoh misalkan tadi Mas Johannes hukum. Nah, hukum itu biasanya lebih ke kualitatif. Kemudian humaniora lah, terutama untuk rumpun ilmu humaniora itu lebih banyak pendekatannya adalah kualitatif. Tapi kita yang di ekonomi, manajemen, lain sebagainya gitu ya atau akuntansi pendekatan ke kuantitatif gitu ya. Mixed method bisa-bisa saja gitu ya. Tergantung. Kalau mungkin bisa jadi dengan pendekatan karena penelitian kuantitatif sudah ada, kualitatif pun sudah ada. Nah, mungkin salah satu novelty gitu ya buat Pak Johannes di level S3 salah satunya adalah pendekatan mixed method gitu ya. Karena kuantitatif sudah banyak, kualitatif udah banyak. Nah, mungkin gap yang masih bisa ditemukan adalah terbatasnya di
metode menggunakan mixed method. Itu kan bisa menjadi salah satu novelty dari sisi metodologi atau metode penelitian. Seperti itu ya, Pak. Tadi Pak Johannes bukan yang nanya Siap. ya? Iya, betul, Pak. Iya, seperti itu ya. Betul, Jadi memuaskan yang sekali. pertama, betul, panduannya sudah ada. Panduannya sudah Siap. ada, tinggal nanti mengikuti saja. Oke, silakan teman-teman, ada lagi yang mau Terima kasih, Bapak. ditanyakan? Sama-sama, ya. Oke, ada lagi nggak yang mau ditanya? Silakan. Nah, jadi ini nanti ya, rangkaian skripsi itu bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5. Dan semuanya ini akan mengandung semua kaidah bagaimana berpikir dengan menggunakan metode penelitian gitu ya. Bab 2 bicara apa sih? Ini adalah kajian teoritis, kajian teori artinya atau literatur review gitu ya. Nah, jadi ini teman-teman nanti di bab 2 ini kan bicara tentang semua teori-teori yang digunakan dalam penelitian teman-teman semua gitu ya. Jadi bicaranya adalah before after gitu ya. Before-nya dulu orang sudah meneliti udah apa sih yang dibahas gitu ya. Nah, baru bicaranya nanti posisi kita di penelitian kita tuh apa yang kita tawarkan gitu itu ya. Nah, itu nanti di bab 2-nya. Nah, jadi bab 3 apa sih yang akan dibahas? Ya, ini bicara tentang metode atau metodologi penelitian, ya. Nah, metode penelitian ini adalah ya itu tadi prosedur, ya bicara kriterianya gitu ya. Nah, pengambilan keputusannya bagaimana? Ya semuanya dibangun di metodologi penelitian gitu ya. Jadi nanti ini bab 4. Nah, jadi sebenarnya temuan Bapak Ibu itu ada di sini, ya, hasil dan pembahasan. Nah, jadi sebenarnya temuan Bapak Ibu tuh semuanya di sini. Yang membedakan nanti teman-teman ya, yang satu dengan yang lain yang akan membedakan itu adalah di sini. Kalau prosedur 1, 2, 3, ya semua sama, bicara metodologi semua kaidahnya sama gitu ya. Tinggal nanti pendekatannya teman-teman pakai apa gitu ya. Pendekatan kualitatif prosedurnya sudah ada di sini. Yang kuantitatif sudah ada nanti di sini juga membuatnya. Yang pakai mixed method ya sama juga di sini. Ya, nah itu. Jadi semua karya ilmiah itu yang membedakan itu sebagai temuan teman-teman atau novelty-nya yaitu ya ada di bagian bab 4 ini. Makanya kenapa kalau teman-teman lihat repositori gitu ya ke kampus-kampus, kita bisa akses gitu ya. Bab 1 bisa kita akses, bab 2 kita bisa akses, tapi giliran kita mau akses bab 3, bab 4, ini biasanya di lock gitu, dikunci. Kenapa? Kan itu sebagai temuannya gitu gitu ya. Mungkin bab 1 bisa nanti di teman-teman direplikasi, bab 2 bisa replikasi, bab 3 replikasi bisa. Bab 4 ini sulit, makanya ini selalu hanya orang-orang yang punya pintu masuk, akses gitu ya, bisa membaca hasil seperti itu, ya. Nah, ini adalah sebagai gambaran. Bab 5 apa isinya ya? Kesimpulan atau penutup gitu ya. Kesimpulan dan saran. Dan teman-teman cara berpikirnya bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5 ini adalah semuanya sifatnya adalah sistematis ya, sistematis dan saling berhubungan ya. Jadi tentu nanti di bab 1 ada rumusan masalah, itu kaitannya nanti dengan di kesimpulan. Ya, kesimpulan ini berarti intinya harus bisa menjawab rumusan masalah kan gitu ya. Nah, di sini nanti di bab 1 kan ada rumusan masalah ya. Atau nanti ini ada kaitan juga kalau di sini ada yang namanya hipotesis gitu ya. Salah satunya ya, salah satu bagian di metodologi kan bicara tentang hipotesis. Nanti kita jelasin ya istilah-istilah ini mungkin teman-teman masih bingung apa sih rumusan masalah gitu ya. Apa sih hipotesis gitu ya. Nah, tapi ini teman-teman saya bicara dari praktis dulu biar ada gambaran, nanti baru kita ke teoretikalnya seperti apa gitu ya. Nah ini, jadi rumusan masalah, hipotesis gitu ya, kemudian kesimpulan, ini pasti akan saling berhubungan ya. Nggak mungkin di rumusan, misalkan rumusan masalahnya A, pasti dia bikin hipotesis A, dan nanti kesimpulan pun jawabannya adalah untuk jawaban A ini apa gitu. Nah, jadi itu saling berhubungan gitu ya. Jangan sampai nanti di sini masalahnya A, kemudian bikin hipotesisnya jadi B, nanti di kesimpulan jadinya C. Nah ini namanya nggak nyambung kan gitu.
Nah, jadi kalau dalam metodologi itu sudah kita tentukan di rumusan masalahnya ada berapa? Ada 4. Maka hipotesis pun pasti ini kalau pendekatan kuantitatif ya, saya nggak bicara kualitatif dulu, ini kuantitatif. Kalau rumusan masalah 4 pasti hipotesisnya ada 4. Kalau hipotesis 4 berarti kesimpulan ada berapa? Ada 4 juga. Ya, nggak mungkin 5. Nah, seperti itu. Nah, itu yang disebut dengan bahwa salah satu dalam metodologi penelitian sifatnya adalah sistematis, gitu ya, dan saling berhubungan. Oke. Nah, jadi ini ya, jadi tips yang pertama tadi pahami konteksnya, praktisnya, ya berdasarkan pekerjaan Bapak Ibu. Ya, jadi tips yang pertama dari saya nanti kalau melakukan penelitian tadi apa? Ya, ini ambil topik ya sesuai bidang pekerjaan. Ini yang paling memudahkan teman-teman, ya. Karena teman-teman pasti secara praktisnya memahami, ya. Theoretical nanti bisa belajar, gitu ya. Yang kedua apa? Kira-kira, ya. Ya bisa diselesaikan, ya. Jangan kita nyari judul yang pengen wah-wah gitu ya. Nih, kadang banyak nih mahasiswa nih gitu ya. Pengen ambil judul yang wah, yang bagus, yang kekinian, tapi ujung-ujungnya nggak selesai. Nah, itu kan mubazir juga. Ya, ingat ya teman-teman bahwa tugas akhir ini selalu kalau teman-teman baca ya, tugas akhir ini adalah sebagai salah satu syarat untuk menyandang gelar sarjana. Ini hanya sebagai syarat. Kalau jadi syarat ya udah, ambil yang paling yang sederhana, selesai. Itu yang paling penting. Gitu ya. Masalah nanti teman-teman mau yang lebih complicated ambil judulnya, ah udah nanti ambil aja di S2 gitu. Ya. Kalau mau lebih kompleks lagi. Karena ini adalah levelnya S1 ya, tugas akhir adalah sebagai salah satu syarat ya karena kalau salah satu syarat berarti tetap harus diambil kan gitu ya. Harus diselesaikan. Jadi cari yang paling mudah dikuasai, yang paling penting bisa bisa diselesaikan gitu ya. Nah, mungkin Pak Johannes tahu, Pak Johannes, ya, skripsi, tesis, disertasi yang baik itu yang bagaimana? Iya Pak, Ya, kalau tugas akhir itu, baik itu skripsi, tesis, ataupun disertasi yang baik itu yang bagaimana? yang dikuasai pastinya Pak. Ya, selain dikuasai, Iya, sesuai dengan template dari perguruan tinggi juga harus disesuaikan, bisa diselesaikan. ya, ya, baik. Betul, itu harus dikuasai gitu ya. Makanya kembali ke nomor satu, ambil topik sesuai bidang pekerjaan praktis yang memang itu menjadi makanan sehari-hari. Ingat ya, saya selalu mengawali ke mahasiswa seperti ini. Entah itu skripsi, entah itu tesis gitu ya, ataupun disertasi untuk level S3 ya. Skripsi, tesis, ataupun disertasi yang baik adalah ya skripsi, tesis, ataupun Oh, satu lagi Pak, Heeh, dapat ini dipertanggungjawabkan. betul. Ini dah ini aja ingat ya buat teman-teman ya. Mau sebagus apapun topik kalian, kalau nggak selesai itu percuma. Jadi saya selalu seperti ini. Mau itu skripsi, maupun itu tesis, ataupun disertasi, yang baik adalah skripsi, tesis, atau disertasi yang selesai. Mau kalian skripsi sebagus apapun, mau tesis sekeren apapun, atau disertasi semodern apapun, kalau nggak selesai kan percuma ya. Nggak memberikan manfaat ya. Malah kita akhirnya buang-buang waktu dan buang-buang biaya. Nah, jadi saya selalu seperti ini ke mahasiswa, skripsi, tesis, ataupun disertasi yang baik adalah skripsi, tesis, atau disertasi yang selesai. Jadi harus selesai. Nah, jadi untuk selesai ini, itu tadi tipsnya gitu ya. Nggak usah yang ribet-ribet. Ambil topik yang mudah, ya, dikuasai, terukur gitu ya, bisa selesai. Dah, itu aja. Karena kalian teman-teman itu melakukan penelitian itu kan satu semester. Satu semester kan nggak nyampe 6 bulan itu. Ya, anggap aja 4 sampai 5 bulan saja. Bayangin ya, singkat bener ini kalian bikin penelitian itu. Ya, singkat. Jadi cari yang
mudah untuk diselesaikan. Nih. Oke, silakan teman-teman. Ada yang mau ditanya sampai sini? Nih udah Pak izin, aku ke toilet bentar ya, silakan. Izin Jangan Bapak, berjalan. masih Ya, masih berhubungan dengan penyelesaian skripsi. Bagaimana ya. dengan daftar referensi nanti? Kalau untuk di biji syaratnya seperti apa? Apakah boleh menggunakan artikel jurnal, Ya, buku berapa persen, lalu artikel ya. jurnal seperti apa, terindeks seperti apa, dan berapa persen? Izin Bapak. Baik. Untuk di program sarjana, ya ini level S1 ya, untuk referensi, ya, untuk referensi buku, ini sebenarnya nanti sudah ada di panduan. Referensi boleh bentuknya buku, ya, atau juga artikel, ya, artikel ya, yang sudah dipublikasi gitu ya. Nah, ini boleh artikelnya untuk level nasional ataupun internasional ya, atau boleh juga internasional bereputasi ya, boleh. Ya kalau nasional mungkin ini kita gunakan nasional bereputasi ya, menggunakan salah satunya mungkin Sinta 1 bisa sampai Sinta 6 gitu ya. Nah ini. Nah ini mah teman-teman makin bingung lagi nih yang belum penelitian ini apa lagi gitu ya. Nanti kita belajar gitu ya. Nah, yang perlu kita catat kalau buku ini ada minimalnya ini 10 tahun terakhir ya. Kalau untuk artikel baik itu nasional, internasional atau internasional bereputasi ya paling sedikit 5 tahun terakhir. Ini aturannya ya. Berarti Bagaimana izin Bapak, kaidah untuk ya kalau gitu untuk level S1, boleh juga menggunakan referensi dari skripsi, tesis, dan disertasi ya, yang relevan. boleh, boleh nggak ada Ya, masalah ya karena bisa ambil dari buku atau hasil penelitian ya. Sepanjang ya. hasil penelitian baik tesis ataupun disertasinya kan biasa ada luaran artikelnya ya boleh kita adopsi boleh gitu ya. Seperti itu. Nah, sedangkan untuk di kita untuk saat ini sudah 1 tahun terakhir. Nanti ketika teman-teman melakukan apa referensi ya, menggunakan referensi atau sitasi ya. Nah, nanti teman-teman harus mulai belajar menggunakan referensi manager ya. Ini udah diwajibkan. Referensi manager ada banyak sih sebenarnya boleh pakai Zotero, ya boleh pakai Mendeley gitu ya. Nah, cuman yang paling umum di kita yang paling banyak dipakai adalah pakai Mendeley. Silakan. Mana yang intinya adalah ini hanya sebuah alat. Jadi mana yang paling mudah itu aja dipakai, gitu ya. Nah, Jadi Pak, itu. Dan pengalaman saya Pak, pakai hmm, Zotero, pakai Mendeley, itu memang ngebantu ya. Tapi ya, ternyata saya menemukan betul. satu tool yang lebih praktis lagi, namanya Mm-mm. mybit.com. Itu Oh, lebih Mybit simpel lagi ya. Mm. Mybit ya. bagi-bagi pengalaman. Iya, Oke. bibliografi. Ya, oke. Bibliografi Mybit. Ini pun saya baru dengar nih, mybit.com Iya, ya. mybib, Mungkin ini BIB. oh BI. Iya, BIB, bibliografi. Iya, Oh, Mybit gitu ya. iya, Bibliografi bib. ya. Iya, betul. Boleh. Nah, nanti kita boleh boleh sharing. Nah, ini buat teman-teman mungkin kan masih masih mengawang gitu ya karena belum melakukan penelitian nih apalagi kan gitu ya. Banyak banget. Ini metodologi aja belum kelar gitu ya. Ini banyak lagi platform-platform. Tapi teman-teman percayalah teman-teman sudah banyak sekali AI yang bisa membantu gitu ya menggunakan Gemini, menggunakan ChatGPT. Silakan karena itu pun kita diizinkan untuk menggunakan itu, tapi tetap nanti ada batasan-batasannya gitu ya. Nggak mungkin 100% kita mengandalkan ChatGPT dan Gemini. Karena nanti sebelum seminar proposal dan seminar hasil pun teman-teman akan di screening dulu naskahnya gitu ya. Termasuk nanti cek plagiarism atau mungkin AI detektor itu akan tetap diberlakukan gitu ya. Nah, jadi nanti teman-teman sembari nanti akan dilakukan screening seperti itu ya kita pun dari awal sudah mempersiapkan bahwa naskah kita nanti akan dicek plagiarism dan AI detektor gitu ya. Nah, itu kan
sekarang banyak juga kan untuk alat bantu untuk meminimalisir hal-hal seperti itu agar terdeteksi gitu ya. Nah, jadi itu harus kita perhatikan ya. Nah, jadi saya pun nanti biasanya nanti tuh kalau kalau teman-teman sudah melakukan masuk mau semester 7 gitu ya atau bahkan awal semester 8 saya biasanya mengadakan pelatihan-pelatihan gitu ya. Suka bingung mahasiswa mau ngambil topik judul tuh seperti apa, menentukan variabelnya bagaimana. Walaupun nanti saya ajarin di sini, tapi saya biasanya nanti suka membuka kelas khusus juga gitu ya, khusus untuk membedah hal-hal seperti itulah gitu ya. Nah, tapi itu di luar apa? Di luar perkuliahan ini gitu ya, di luar perkuliahan ini. Boleh, nanti kita banyak diskus. Banyak lah intinya kita akan saling support gitu ya, teman-teman, bagaimana bisa menyelesaikan penelitian gitu ya. Karena kadang banyak sekali orang nggak mau kuliah malas dengan tugas akhir. Saya pikir kan jadi gizi kalau nggak ada skripsi pun ada SKB atau non pro pakai pakai project gitu ya boleh. Karena kan eh, apa syarat untuk bisa lulus itu bukan nggak melulu harus pakai penelitian. Boleh pakai kelayakan bisnis boleh, project boleh gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi nggak usah khawatir gitu. Izin Bapak Oke, bertanya lagi ya satu. silakan. Eh, Kalau di GICI ini Pak, untuk melakukan penelitian, apakah nanti wajib harus dipublikasikan? Ya, untuk level S2 itu memang sudah wajib ya. Kalau untuk S2 ya, saya bicara Oh, dulu yang siap. S2. Kalau kalau yang S2 itu memang di awal luarannya itu minimal Sinta 5 itu ya. Nah, untuk yang level S1 ini kita masih dalam kalau yang angkatan terakhir itu belum 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 diwajibkan, tapi baru Oh, sebatas sampai draft artikel itu tetap wajib. Itu udah sejak lama. Jadi selain membuat skripsi yang dikumpulkan itu nanti juga naskah artikel. Tapi hmm. naskah artikel ini tidak dipublikasikan itu tapi hanya didokumentasikan dalam bentuk soft copy dan disimpan di repositori. Nah, Oh, siap. untuk tahun ini karena instrumen akreditasi kita itu sudah menuntut juga bahwa mahasiswa itu bukan hanya menyusun tugas akhir dalam bentuk skripsi, tapi juga harus ditunjukkan juga dalam bentuk sebuah luaran. Nah, ada kemungkinan walaupun ini saya masih masih apa masih melihat ya masih di dalam tataran diskusi dengan tim yang lain bisa jadi nanti mulai tahun sekarang yang sedang menyusun itu akan diwajibkan untuk publikasi ya minimalnya dengan di terindeks Google Scholar gitu ya. Nah, Oh, apakah siap. nanti harus menjadi Sinta 6 atau Sinta 5 ini masih dalam tahap diskusi seperti itu. Ya, bisa jadi mungkin nanti pas masa teman-teman di sini yang saat ini semester 4 mungkin nanti sudah menjadi wajib gitu ya. Nah, karena ini masih dalam tataran pembahasan. Yang saat ini sedang menyusun itu ada kemungkinan akan ada luaran berupa publikasi untuk level S1 gitu ya. Apakah nanti Sinta 5 atau Sinta 6 atau mungkin hanya cukup terindeks Google Scholar seperti itu. Gitu ya. Seperti itu. Izin Bapak, berarti Ya, kalaupun dipublikasikan tidak masalah ya? nggak ada Lebih bagus masalah. ya Pak? Iya, lebih bagus. Siap. Penelitian yang dipublikasikan jauh lebih baik, gitu ya, intinya Baik, seperti baik. itu. Nah, bahkan kemarin mahasiswa bimbingan saya yang kemarin baru lulus, itu artikelnya sudah terpublish di Sinta 5, saya dorong gitu. Dan Wah, alhamdulillah tadi tadi hari ini baru terbit gitu ya. Ya, saya wah akan keren. dorong beberapa mahasiswa yang dibimbing saya. Misalnya saya membimbing 6 orang, pasti 2 atau 3 akan saya arahkan untuk publikasi gitu seperti itu. Dan alhamdulillahnya udah ada luaran juga. Hmm. Sebentar ya. Ini tadi baru apa? Baru sekali ini ya, baru dipublish. Hmm. Mananya tadi ya? Nah, di sini kalau nggak salah. Di ini Unisma.